lonely, dia merasa sendirian. Kenapa dia merasa sendirian? Karena dia ada di atas. Waktu orang ada di atas, dia nggak ada temannya. Temannya semua di bawah gitu ya. Dia melihat jauh ke depan. Itulah naturnya seorang pemimpin. Dia ada di atas, posisinya dia harus ada di atas. Tapi seringkali dia merasa lonely. Nah, hari ini, malam ini kita mau belajar sama-sama. Kita nggak mau jadi pemimpin yang lonely. Amin. Kita nggak mau jadi pemimpin yang kesepian. Amin. Kita nggak mau jadi pemimpin yang merasa bahwa ketika kita memimpin, kok semuanya bebannya ada di gue ya, kok semuanya kesannya gue ngajak-ngajakin orang bleskom, setiap minggu gue sibuk melakukan semuanya begitu ya, dan akhirnya kita mengalami merasa burnout, merasa kecapean, merasa waduh ini kok begini kondisinya. Nah, kita nggak mau demikian, oke? Siapa yang ingin tidak menjadi lonely leader ya, siapa yang mau menjadi pemimpin yang happy, boleh kasih emotikonnya ya. Siapa yang pengen jadi pemimpin yang tidak kesepian. Saya pengen jadi pemimpin yang banyak teman. Saya pengen jadi pemimpin yang happy. Saya pengen jadi pemimpin yang luar biasa. Terima kasih Rere, terima kasih Benito ya. Yang lain juga boleh. Siapa yang pengen gitu ya? Waktu saya mimpin, saya senang karena saya punya banyak orang yang mengasihi saya dan saya juga merasa dikasihi. Nah, ini yang kita mau belajar. Nah, oke, terima kasih, boleh turun ya, resennya boleh turun, emotikonnya boleh turun. Nah, sekarang pertanyaan kedua, saya mau tanya, siapa di antara teman-teman hari ini yang merasa jadi pemimpin lonely? Kalau ada, merasa kesepian, merasa kalau ada kesempatan reshuffle reshuffle gitu ya. Emang menteri reshuffle gitu ya. Kalau ada kesempatan, coba ngomong aja Bang Deddy, siapa yang mau mundurkan diri jadi Chief Bleskom? Nah, saya akan paling pertama ngomong gitu ya. Ada nggak? Siapa yang pengen mengundurkan diri jadi Chief Bleskom? Jadi pengawas area atau jadi apapun lah para pemimpin. Ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan nggak ada ya. Oke, nggak usah tunjuk tangan, tunjuk hati aja ya. Kenapa pemimpin lonely? Kenapa pemimpin lonely, teman-teman? Kenapa? Ya, ternyata pemimpin lonely karena apa? Ya, karena setiap pemimpin sebenarnya adalah member of team. Waktu kita merasa kita berbeda dengan tim kita, maka kita akan jadi pemimpin yang kesepian, teman-teman. Tapi waktu kita merasa bahwa kita adalah anggota dari tim kita, maka kita tidak akan pernah kesepian. Ini poin yang pertama. Ya, ini poin yang pertama yang mesti kita ngerti. Bahwa saya bukan hanya sebagai pemimpin di dalam Bleskom saya. Saya bukan hanya sebagai chief dalam Bleskom saya. Tapi saya adalah bagian dari Bleskom saya. Kalau anggota Bleskom semuanya dijadwalin untuk ngasih makanan, saya juga harus dijadwalin untuk ngasih makanan. Kalau anggota Bleskom dijadwalin untuk melayani, saya juga harus dijadwalin untuk melayani. Nah, ini yang kita mau ngerti. Bahwa saya adalah bagian dari Bleskom. Ya, kalau semua anggota Bleskom dijadwalkan untuk patungan, ya saya juga ikut patungan begitu. Karena saya adalah member of team, karena saya adalah bagian dari tim. Kenapa tim merasa lonely? Kenapa pemimpin merasa lonely? Kenapa? Karena pemimpin juga manusia. Amin. Just human. Leaders is just human. Ada penyanyi rock bilang begitu ya. Rocker juga manusia, gitu ya. Ya, Chief Bleskom juga manusia. Asisten Chief Bleskom juga manusia. Leaders juga manusia, pengawas area juga manusia. Bang Benito juga manusia. Amin, Bang Benito. Ini Bang Benito paling paling banyak yang dikerjainnya nih ya. Juga manusia. Amin. Setiap kita juga manusia. Oke? Nah, karena itu kita mungkin bisa merasa lonely ya. Terus pemimpin sering sekali menjadi orang yang paling banyak mendapat tanggung jawab. Kalau Bleskom nggak jalan, gue yang kena. Ya, kalau Bleskom nggak jalan, gue yang kena. Kalau ada masalah anggota Bleskom, ya gue yang masalah. Ya, kalau ada masalah di anggota Bleskom, gue yang masalah. Nah, ini juga yang menganggap bahwa tim itu ya akhirnya menjadi lonely. Dia merasa gagal. Ketika semua anggota Bleskomnya menolak dia, dia merasa gagal. Dia merasa aduh salah gitu ya. Nah, banyak orang mengira bahwa seorang pemimpin itu harus pinter, harus kuat, nggak pernah berhenti ya di mata manusia tuh. Tapi itu nggak real sebenarnya. Pemimpin juga pernah mentok, betul nggak? Pemimpin juga pernah merasa lelah. Pemimpin juga pernah merasa, aduh, kok begini banget gitu ya. Oke, coba saya mau tanya di sini di para pemimpin. Saya menganggap semua yang ada di sini pemimpin ya. Siapa di antara kita yang pernah merasa lelah, mentok? Silakan, boleh angkat tangan, boleh kasih emotikonnya. Mau bersuara juga boleh. Siapa yang pernah merasa, aduh, kok begini banget? Oke, thank you Dino. Ada lagi? Silakan. Siapa yang pernah merasa waktu memimpin Bleskom ada yang nyengir? Nah, nih, ya.
Ibu baru anak satu nih ya. Oke, Rere. Ada lagi nggak? Coba siapa yang pernah merasa, oh, kok gitu banget ya, kok nggak ngerti banget yang lain ya. Nah, seringkali karena apa? Ya tadi, orang menganggap bahwa pemimpin itu kuat, pemimpin itu nggak pernah nyerah, pemimpin itu harus pintar, pemimpin harus punya duit. Tapi itu nggak real, teman-teman. Pemimpin juga punya masalah, pemimpin juga manusia. Memang dia punya tanggung jawab yang besar. Nah, tapi kita nggak mau jadi pemimpin yang seperti ini ya. Kita nggak mau jadi pemimpin yang lonely, ya. Tapi kita mau jadi pemimpin yang bagaimana? Pemimpin seperti yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita mau belajar cuma dua hal dari dua tokoh yang luar biasa. Dua hal dari dua tokoh yang luar biasa. Dengan cepat saya akan sampaikan. Yang pertama kita mau belajar tentang kepemimpinan Yesus. Wah, ini udah paling mentok deh nih ya. Hari ini ada seminar, ada kolokium nasional ya. Waduh, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ngebahas tentang Yesus ya, adalah Tuhan. Ya, kristologi, ya ketuhanan Yesus. Ya, siapa yang nonton hari ini pasti banyak sekali pencerahan ya. Nah, di dalam Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28 ya. Boleh dibantu baca Bang Robert? Bang Robert bisa baca nggak? Silakan Bang Robert. Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28. Ini value kepemimpinan Yesus. Value-nya seperti ini, nilainya seperti ini. Silakan Bang Robert. Matius Matius 20 ayat 25 sampai 28. Boleh lihat di layar, kalau kekecilan boleh buka Alkitab. Matius Oke. 20 ayat 25 sampai dengan 28. Yes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa hendak ingin menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Oke, puji Tuhan. Ini suatu statement yang kuat, yang menjelaskan value tentang nilai leadership Yesus. Ya, ini satu statement yang kuat. Dimulai dari perkataan begini. Dimulai dari perkataan, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya atau memimpin rakyatnya dengan tangan besi, otoriter. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Kenapa? Karena pemimpin butuh pemimpin yang kuat, butuh pemimpin yang keras, butuh pemimpin yang luar biasa. Tapi Yesus bilang, nggak begitu dengan kita. Nggak begitu di antara kamu. Kalau kamu mau jadi besar, kamu jadi pelayan. Kalau kamu ingin terkemuka, kamu jadi hamba. Nah, dua hal ini. Value kepemimpinan Yesus. Menjadi pelayan dan menjadi hamba. Pelayan itu apa? Orang yang mengerjakan. Orang yang mengambil bagian untuk mengerjakan. Bagian di dalam tim yang dia pimpin. Hamba itu apa? Orang yang bukan yang dihormati atau memberi hormat. Itulah dia. Ya, orang yang menjadi hamba, yang melakukan bagian yang mungkin tidak dihormati. Ini yang Tuhan mau. Dan Yesus langsung kasih contohnya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Ini dua value yang luar biasa, teman-teman. Ya, saya mau katakan, melayani dan berkorban, memberikan nyawanya. Melayani, menjadi pelayan, dan menjadi hamba. Ini value daripada leadership Jesus. Waktu kita menjadi hamba, saya mau bilang, nggak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Saya ingat banget seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, kalau kamu udah jadi keset, rendah, nggak ada lagi yang bisa merendahkan kamu. Kamu udah rendah. Nah, tapi kalau kamu masih sakit hati, berarti kamu belum jadi hamba, katanya. Wah, kaget saya waktu dibilang begitu. Waktu kamu masih belum sakit hati, masih baper, masih marah, kamu belum jadi hamba. Karena posisi yang rendah nggak bisa direndahin lagi. Kalau sudah di bawah, nggak bisa direndahin, orang nggak bisa merendahkan kita lagi. Udah rendah banget gitu. Nah, ini yang Tuhan mau. Value leadership kita, supaya kita nggak jadi pemimpin yang lonely tadi, seperti yang di atas dikatakan. Kita harus menjadi pelayan, dan kita harus menjadi hamba. Pelayan melayani, hamba memberikan nyawa, atau berkorban. Ya, ini value Yesus. Amin. Amin. Siapa yang pengen jadi pemimpin punya nilai Yesus dalam kepemimpinan saudara? Boleh kasih emotikon saudara, saya pengen lihat. Siapa yang pengen? Siapa yang bilang saya mau? Saya mau. Saya mau.
Oke, puji Tuhan ya. Nah, oke, puji Tuhan. Kita nggak hanya belajar, tentang value, teman-teman. Ya, kita nggak hanya belajar tentang value, tapi kita mau belajar yang kedua. Apa itu? Yang kedua adalah leadership Yesus dalam hal menghandling problem, menyelesaikan masalah atau dalam tekanan, ya, dalam keadaan masalah, ya. Nanti ini Bang Robert angkat tangan ya. Nanti mungkin boleh di terakhir kita diskusi ya, atau nanti habis Dedi baru kita diskusi deh ya. Nah, handling problem. Nah, satu orang boleh tolong baca, mungkin Bang Carlos, kalau ada Bang Carlos masih ada, silakan boleh baca Matius 26 ayat 36-41. Bagaimana waktu Yesus dalam tekanan sebagai seorang pemimpin, apa yang dia lakukan, ya. Tadi yang pertama value-nya, yang kedua bagaimana di dalam tekanan. Silakan. Ada Bang Carlos? Iya, Bang. Silakan, Bang. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Oke. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Oke, puji Tuhan tuh ya. Tuh ayat 41 dijadiin buku tuh sama Benihin ya. 1 jam saja berjaga-jagalah ya. Nah, ini tentang handling problem. Pernah Yesus mengalami satu titik yang paling rendah dalam kehidupan pelayanannya sebagai manusia. Sebagai manusia. Tahu nggak apa yang dia lakukan, teman-teman? Yang dia lakukan, dia pergi ke Getsemani. Ada namanya Getsemani. Tapi di Getsemani apa yang dia lakukan? Ya, dia pergi sama semua muridnya. Berapa orang muridnya? 12. Dia pergi sama semua orang muridnya. Nah, berapa orang muridnya? 12. Nah, tetapi di satu titik ya. Nah, saya cuma mau tanya dulu deh sebelum saya mau tanya dulu nih. Boleh dijawab di chatting ya. Kira-kira Yesus tuh marah, bukan marah lah ya. Bilang yang di ayat oke, yang di ayat 40, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Itu ngomong kepada siapa sih? Kira-kira ada, silakan boleh dijawab deh di apa namanya di chat, silakan. Itu Yesus ngomong sama siapa sih? Ngomong sama siapa aja bahwa kamu nggak bisa berjaga-jaga ya? Memang daging lemah dan ya kamu mesti berjaga-jaga dan seterusnya. Itu ngomong sama siapa sih sebenarnya? Silakan teman-teman. Ada yang bisa? Boleh jawab, ngomong dengan chat. Oke, Petrus, ada lagi? Ngomong dengan siapa aja? Silakan bebas, boleh jawab. Dengan semua murid? Dengan siapa dia ngomong? Petrus, Yohanes, Yakobus. Oke. Ada lagi teman-teman? Boleh? Atau dengan ke-12 murid? Oke. 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 Ya, ada lagi? Sama kayak Robert. Oke. Emang paling enak jawab begitu ya. Oke. Nah, iya. Jawabannya benar yang dijawab sama Robert, ya. Jadi, Yesus tuh ke Gunung Getsemani, ke Getsemani itu bukit bukan gunung ya. Nanti kapan-kapan kita ke sana gitu ya. Nah, ke Getsemani itu dengan siapa? Dengan 12 murid. 12 murid. 12 murid. Nah, tetapi waktunya di ayat 37 dikatakannya ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, Yohanes, Yakobus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi 12 murid dibawa sampai satu tempat, kemudian dia bawa 3 orang murid yang paling dekat sama dia untuk naik satu tempat. Dan kepada 3 orang inilah dia curhat. Dia bilang, mulai merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sama 3 orang doang, yang 9 nggak ikutan di bawah. Maka ia maju sedikit, baru Yesus maju lagi sedikit, bahwa suatu hari kita akan one on one dengan Tuhan.
Maju dan dia ngomong sama Bapak, kalau boleh cawan ini lalu, tapi kalau nggak boleh ya terserah kehendak Bapak. Lalu dia turun dan lihat tidur, dibangunin. Jaga-jaga dong, gitu ya. Tapi dia naik lagi ke atas, dia turun lagi, dia lihat nanti kalau diteruskan ya, akhirnya mereka turun. Nah, bagaimana Yesus menghandling tekanan dalam hidup dia? Teman-teman, saya mau lihat. Teman-teman punya anggota Bleskom, 10. Boleh nggak dari 10 punya cuma 3 yang paling dekat? Boleh nggak? Wah, nggak adil. Udah katanya cuma sama si itu aja, perempuan semua lagi orang laki-laki. Atau laki-laki semua lagi yang perempuan. Wah, nggak adil. Boleh nggak, teman-teman? Boleh. Nggak ada masalah. Boleh. Kita tahu siapa yang paling dekat sama kita. Kita tahu siapa yang akan menjadi rekan sekerja kita. Bahkan curhat. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Pernah curhat seperti itu nggak sama tim inti? Ada yang mau curhat? Ada yang mau cerita? Pernah nggak? Pernah nggak seperti itu ngomong? Aduh, gue capek banget yang ngurus Bleskom ya. Mau nyerah deh gue. Ampun deh. Udah diundang, dijemput, di WhatsApp, nggak ada yang respon. Udah pakai nyewa restoran, tetap aja nggak ada yang datang. Capek deh. Nah, pernah nggak seperti itu? Apa curhat ke semuanya langsung gabungan, semuanya kumpul. Lu pada parah semua gitu, misalkan gitu ya. Kalian semua kurang ajar gitu ya. Oh, enggak ya. Kalian diundang, nggak dibalas, di ini, nggak di ini, nggak ya. Nah, tapi Yesus lakukan itu. Artinya apa? Waktu dia handling problem, dia punya circle inti. Dia punya circle besarnya. Tapi dia punya tim-tim inti. Dia tahu banget siapa yang dekat sama dia. Dia bisa curhat habis-habisan. Guys, para leaders dengar baik. Kita mesti punya itu. Orang yang mau dengar kita. Curhat kita yang paling parah sekalipun. Paling parah tuh paling mentok lah maksudnya. Dimana kita nggak ada malu lagi. Kita bisa bilang, gue bener-bener deh. Udah mau mundur dari pelayanan ini. Misalkan gitu ya. Gue udah nggak kuat lagi. Kita bisa bilang seperti itu. Karena kita tahu orang yang kita omongin nggak akan ember sama yang lain. Nggak akan bilang keluar-luar, wah Bang Robert begini, Bang Carlos begini, enggak, ya. Tapi dia akan nyerap beban kita dan dia akan berdoa untuk kita. Amin. Ini yang Yesus lakukan. Yang pertama dia punya value, yang kedua dia punya cara menghandling problem. Amin. Ini yang Tuhan mau kita ngerti, teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita mau belajar dari siapa? Kita mau belajar dari Paulus. Leadership Paulus seperti apa? Saya mau satu orang wanita boleh baca. Ci Maudi boleh baca, Ci? Silakan. Bisa nggak Ci Maudi baca? Masih ada nggak Ci Maudi? Oke, Bang. Filemon 1 ayat 9 sampai 14. Silakan, Ci. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu, baik maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Oke, terima kasih Cimodi. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Kitab Filemon itu cuma satu pasal. Satu pasal di Alkitab ya, namanya Filemon 1, nggak ada Filemon 2. Nah, dalam kitab Filemon itu ada ayat-ayat. Kenapa kitab Filemon ini ditulis oleh seorang bernama tentang Filemon ini ya? Saya sempat cari tahu itu kenapa gitu ya. Ternyata di sini Paulus mau mengajarkan surat yang dituliskan kepada Filemon itu, Paulus mau mengajarkan tentang kepemimpinan dia. Kenapa? Jadi gini, Paulus itu di penjara, ketemu sama Onesimus. Onesimus itu siapa? Onesimus itu adalah orang yang pernah mengkhianati bosnya. Orang yang pernah mencurangi bosnya. Siapa bosnya? Filemon namanya. Filemon ini pengusaha saudagar di Kolose. Filemon ini pemimpin di Kolose, pemimpin umat juga di Kolose. Dia punya orang namanya Onesimus, anak buahnya. Tapi anak buahnya ini
berbuat jahat, merugikan dia dan akhirnya dipenjara. Nah, waktu di penjara ketemu dengan Paulus. Onesimus bertobat, Onesimus mengalami pemulihan Tuhan. Paulus sayang banget sama Onesimus. Nah, Paulus itu pemimpin agama. Filemon pasti tunduk. Paulus ngomong apa pasti tunduk. Tapi Paulus bilang begini, ini value dia sebagai pemimpin. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Jadi Paulus ngomong, saya bisa paksa Onesimus untuk ikut saya, tolongin saya, bantu saya. Tapi saya maunya minta sama kamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang tidak berguna bagi kamu, tapi sekarang sangat berguna bagi kamu maupun bagiku. Jadi Onesimus ini sudah bertobat, saudara. Berguna buat Filemon, berguna juga buat Paulus. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu. Nah, jadi si Onesimus tuh pengen ditahan sama Paulus. Tetapi ya, untuk melayani aku, kata Paulus di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Amin. Ini value pemimpin yang luar biasa. Dia tahu dia punya otoritas, dia tahu dia bisa paksa orang, dia tahu dia bisa gunakan otoritasnya, tapi dia tidak lakukan itu. Setiap hal dia minta izin, setiap hal dia minta tolong, setiap hal dia merendahkan diri. Kalau Yesus tadi value-nya menjadi hamba, menjadi pelayan, ya, melayani dan memberi diri, ya. Tapi Paulus dia merendahkan diri dan dia selalu berusaha untuk melayani dengan respect, dengan hormat, ya. Ini value seorang pemimpin. Waduh bang, gue udah gemes banget sama anggota Bleskom gue. Gue kayaknya udah mau kebaskan debu. Wah, habis disuruh begini, suruh begitu. Aduh, udah deh, ya. Udah marah banget ya. Bang, kadang-kadang banyak juga yang dalam tanda petik ya, yang ngeselin gitu ya. Tapi kita mau bilang tidak. Kita mau belajar tunduk. Kita mau belajar merendahkan diri. Ini value yang dilakukan oleh Paulus. Ya, bisa tangkap teman-teman? Ya, yang bisa tangkap boleh kasih emotikonnya. Kita mau punya value seperti Paulus juga. Ya, sekalipun kita punya otoritas, tapi kita nggak menggunakan otoritas kita semena-mena. Otoritas kita dengan barbar, ya. Kita nggak mau gunakan otoritas kita dengan barbar, teman-teman. Ya, kita menggunakan otoritas kita dengan baik, ya, dengan hormat, dengan respect. Karena itu akan menjadi teladan. Yang terakhir, sorry Dad, yang terakhir ya, nih 20 sebentar lagi. Yang terakhir, bagaimana Paulus menghandling problem? Sorry, yo. Nah, bagaimana Paulus menghandling problem ya? Boleh satu orang baca, mungkin Sulam boleh baca, Mesu bisa baca Yang nggak? Ya, Filipi 2 yang di layar ya, boleh ya? yang Silakan dua. sementara itu ya. Yang atas juga boleh. Itu, Enggak, yang atas juga boleh, Mes. oh, yang Tetap. atas dulu. Oke. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan Kristus. Oke. Yang kedua. Yang kedua, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Oke, ya. Nah, ini pernah saya sampaikan sebenarnya dulu di doa kita ya, di doa pro entry ya. Waktu saya lagi pemuritan SOD 3. SOD 3 kita ngebahas tokoh ya. Nah, waktu itu ngebahas tentang kitab Filipi. Saudara, kitab Filipi itu luar biasa. Di situ ada banyak pengajaran tentang leadership juga. Nah, tapi ini yang saya mau sampaikan, ya. Leadershipnya apa? Ternyata ya, seorang Paulus
dalam kepemimpinannya, waktu dia punya problem, dia punya masalah, dia punya tekanan sebagai seorang pemimpin, maka dia memiliki Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius itu anak rohani. Dan Paulus mengatakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Teman-teman, waktu engkau sedang ada dalam tekanan sebagai seorang pemimpin, kau butuh Timotius. Timotius artinya anak rohani yang sehati, sepikir, sevisi, tahu apa yang sedang kau kerjakan, tahu, mengerti benar apa yang sedang kau lakukan. Sehingga waktu kau curhat, kau bilang, aduh repot nih retreat ya, aduh repot nih acara ini ya, aduh repot nih ini, dan mereka bisa dengar, oh iya bang, oh iya kak, saya mau bantu abang, saya mau bantu kakak, ayo kita kerjakan. Nah, seperti itu. Seperti Timotius, anak rohani. Nah, tetapi ternyata bukan cuma Timotius. Di ayat 25-27, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus. Siapa Epafroditus? Yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dengan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Epafroditus siapa? Rekan sekerja selevel, teman kita pelayanan bareng-bareng, nggak ada hubungannya sama anak PA atau kakak PA, nggak ada hubungannya. Tapi tim kita, tim inti di dalam Bleskom, kita mesti ada. Kita mesti punya anak PA yang sevisi, sehati, sepikir, tapi kita juga mesti punya tim inti, seperti Epafroditus, teman seperjuangan. Yang seperti apa? Teman seperjuangan dikatakan di sini, teman seperjuangan yang mau mati, dikatakan ya. Luar biasa ya. Ya, teman seperjuangan yang mendukung kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Teman-teman, ini slide terakhir. Kesimpulannya jadi apa? Kesimpulannya untuk menjadi pemimpin yang tidak lonely. Pemimpin juga manusia. Pemimpin memang harus bertanggung jawab untuk kepemimpinan kita. Orang menilai pemimpin, dia kuat, dia pinter, dia nggak pernah nyerah. Tapi itu nggak real. Karena banyak pemimpin juga yang stres. Betul nggak? Bagaimana caranya? Kita belajar dari dua tokoh, Yesus dan Paulus. Kedua-duanya mesti punya value dalam memimpin. Mesti punya value. Value kita pribadi. Kita mesti pegang itu. Value Yesus, pemimpin yang melayani. Pemimpin yang menjadi hamba. Ya, pemimpin yang menjadi pelayan, pemimpin menjadi hamba. Pemimpin yang melayani, pemimpin yang berkorban. Paulus, pemimpin yang tidak semena-mena menggunakan otoritasnya. Yang tetap tunduk kepada semua orang. Yang coba menyampaikan dengan baik apa yang dia mau. Tapi selain value, seorang pemimpin juga mesti punya support system. Untuk apa? Untuk menghandle tekanan dia. Untuk handling masalah dia. Apa support sistemnya? Yesus punya 12 murid, tapi dari 12 dia punya 3 yang paling dekat. Petrus, Yohanes, Yakobus. Paulus punya anak PA namanya Timotius. Tapi juga dia punya rekan sekerja namanya Epafroditus. Ayo guys, kalian nggak sendiri. Amin. Kalau ada di antara kalian yang merasa, gue lonely, gue sendiri, gue menyerah dengan pelayanan gue, saya mau katakan kalian tidak sendiri. Kalau kita belum punya itu, kita bentuk. Kita bentuk, teman-teman. Tim kepemimpinan Pro Entry, kenapa ada 4? Karena memang itu yang saya lakukan. Saya mesti punya partner. Saya mesti punya partner. Saya mesti punya teman yang saya bisa curhat sama mereka. Yang saya bisa bilang apa mau saya. Yang saya bisa bilang kalau kurang dana, saya bisa bilang sama mereka. Bahkan cenderung paksa ya. Kalau kita kurang dana, kita tinggal ngomong ke 4 orang ini. Lu mesti nyumbang semuanya. Gitu ya. Saya punya orang yang seperti itu. Nah, teman-teman juga mesti punya itu. Teman-teman juga mesti punya itu. Orang-orang yang menjadi rekan sekerja, orang-orang yang menjadi anak-anak rohani. Yang membela kita waktu kita melakukan pelayanan kita dalam kepemimpinan kita. Jangan pernah mau menjadi pemimpin yang lonely. Jangan pernah mau menjadi pemimpin yang seorang diri. Kita nggak ada Superman, kita nggak ada superstar, teman-teman. Amin. Tapi kita mau bersama-sama, izinkan Tuhan bekerja. Amin. Puji Tuhan, itu saja. Saya serahkan ke Dedi. Sorry, Dad, telah 5 menit ya. Silakan, Dad. Berikan tepukan dulu, berikan aplaus, berikan apa namanya emoticon. Ya, saya serahkan ke Dedi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengar ya. Kita belajar sebentar, nanti materinya saya serahkan juga. Oke, thank you, God bless you. Ya, terima Silakan, Dad. kasih banyak Bang Yopi. Sekali lagi boleh berikan tepukan untuk Bang Yopi yang telah memberikan apa ya? Mungkin bukan pengetahuan ya, lebih ke
pencerahan, lebih ke semangat kembali buat kita yang nge-lead di Blescom ya. Ini seperti sebuah semangat yang baru sih buat saya untuk bisa memimpin. Saya percaya kita semua pernah mengalami masa itu gitu ya, masa-masa sendiri, masa-masa capek ya ngelihat orang, masa-masa kebaikan kita tidak menghasilkan atau bahkan apa yang kita lakukan sudah baik malah tidak kelihatan gitu buahnya. Tapi saya percaya itu adalah proses Tuhan untuk ngebentuk kita juga sebagai seorang pemimpin menjadi serupa gambaran dengan Kristus. Amin. Terima kasih banyak Bang Yopi untuk apa yang telah dibagikan. Oke teman-teman, sebelum katanya jawab nih tadi Bang Yopi sempat mention, silakan kalau ada yang mau curhat, mau ada tanya jawab ya. Biar beres dulu nih apa yang mau disampaikannya. Saya mau share mengenai bahan Blescom ya. Bahan Blescom ini yang minggu pertama teman-teman. Mungkin saya share di chat dulu ya supaya teman-teman nanti mungkin bisa buka ya. Nah, sudah saya share di chat. Silakan teman-teman bisa di-save nanti naik pertama ya. Bahan yang pertama penjudulnya Tuhan dahsyat pencipta langit bumi, layak terima hormat pujian. Nah, yang saya kuningin itu sebenarnya tambahan dari saya ya. Jadi ini yang bikin bahan dari tim pengajaran. Yang kuning ini adalah bukan masukan ya, tambahan dari saya pribadi. Nah, teman-teman bisa ambil, teman-teman bisa ganti dengan tambahan yang teman-teman dapetin. Saya merasa selama ini yang kalau saya dapat bahan pasti saya kulik gitu ya. Saya tanya Tuhan tentu saja tentang apa sih yang mau disampaikan, poin apa yang disampaikan dari bahan ini gitu ya. Dan ini yang tadi begitu saya merenung, saya coba lihat-lihat kira-kira apa yang bisa ditambahkan. Jadi teman-teman silakan di bahan perenungannya edifikator nanti bisa tambahkan apa yang menurut teman-teman. Nah, yang pertama itu judul ya. Saya coba membuat itu menjadi singkat gitu ya. Judulnya Elohim Mighty Creator God. Teman-teman kan pakai judul ini atau boleh pakai judul yang lain yang kira-kira sejalan dengan apa yang mau disampaikan. Nah, saya tambahkan pertanyaan pembuka. Pertanyaan pembuka ini bisa dilihat oleh edifikator buat memancing perhatian gitu ya. Memancing setiap orang itu udah siap gitu, dalam keadaan otaknya siap, hatinya siap untuk berdiskusi gitu. Jadi perlu pertanyaan-pertanyaan pemancing supaya orang tuh dibawa siap untuk masuk ke sesi edifikasi ini. Pertanyaannya itu, apa pendapat kalian mengenai AI dan teknologi yang saat ini sedang berkembang? Apakah dampaknya positif negatif kepada hubungan manusia dengan Tuhan? Nah, jawaban dari rekan-rekan Blescom ini bukan untuk di-challenge, tapi didengar aja. Pasti nanti akan ada yang jawab negatif, ada yang jawab positif, ada yang setuju dengan AI dan perkembangan teknologi, ada yang mungkin antipati dan merasa ini adalah sebuah antikristus gitu ya yang sedang bergerak. Ya didengar dulu aja gitu apa yang menjadi tanggapan mereka untuk mendapatkan sebenarnya respon awal dari Blescom kita tentang teknologi dan AI ini seperti apa. Kemudian nanti baca ayat renungannya dan silakan nanti bahan bacaan. Kalau teman-teman bahan bacaannya ini memang ini kan diambil dari bahan khotbahnya Edu ya. Itu bicara mengenai AI, bicara tentang bagaimana Tuhan sebenarnya sekalipun teknologi ini berkembang dengan sangat pesat, tapi kita punya Tuhan yang lebih dari itu semua gitu. Nanti teman-teman bisa. Nah, saya mau bacakan di paragraf-paragraf terakhir ini ya. Otak kita sangat terbatas untuk memahami kemahakuasaan Allah. Tidak mengherankan jika Allah sangat kreatif melakukan mujizat-mujizat. Sebut saja membelah laut berau di zaman Musa, membuat matahari berhenti di zaman Yosua, memperlambat rotasi bumi, revolusi bumi, dan sebagainya. Nah, yang perlu kita sampaikan, salah satu pesan kuat yang saya baca adalah di tengah kemajuan zaman yang luar biasa ini, tentu saja itu tidak bisa menandingi kuasa Tuhan ya gitu. Lagi-lagi ini adalah artifisial ya, sebuah
ya intelijensi buatan. Sementara Tuhanlah yang membuat intelijensi sendiri gitu. Jadi teman-teman, kita boleh amazed dengan perkembangan zaman, tapi satu hal yang mau dipastikan bahwa kemahakuasaan Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang sangat kreatif, yang menunjukkan kepada saudara-saudara dan saya cara-cara kreatif memecahkan masalah. Sehingga Allah yang penuh kuasa itu, teman-teman, yang penuh kreativitas itu, Tuhan yang punya cara yang unik, cara yang spesial untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita gitu. Jadi sekalipun sekarang ada chat GPT ya, kita bisa tanya apapun ke dia gitu. Tapi tentu saja itu teknologi tidak lebih kuasa daripada Tuhan. Tuhanlah yang punya jawaban, Tuhanlah yang punya solusi yang terbaik untuk semua permasalahan kita gitu. Jadi ini yang kita mau bagikan ke teman ya, sekarang udah mulai bergantung pekerjaan dengan teknologi dan sebagainya. Kita mau sama-sama di sesi ini, di bahan ini, untuk kembaliin lagi ke teman-teman bahwa mujizat masih ada, Tuhan masih hidup, Tuhan masih berkuasa atas hidup kita gitu ya, dan untuk kita tidak melupakan itu Elohim ya, Elohim Mighty God Creator ya. Oke, saya tambahkan juga summary di sini, teman-teman nanti bisa tambahkan di bahan atau jadi keep aja untuk bahan oleh edifikatornya, silahkan. Sikap dalam menghadapi teknologi yang pertama, memanfaatkan teknologi dalam mendorong hidup yang lebih efektif dan efisien. Tentu saja kita tidak berharap dengan kita ikut Tuhan jadi anti terhadap teknologi. Teknologi tetap kita pakai, tujuannya untuk mendorong hidup kita yang lebih efektif dan efisien. Terus yang kedua, sadar bahwa teknologi bukanlah segalanya, Tuhan tetap pegang kendali di atas segalanya, Elohim. Teman-teman silakan kulik apa itu Elohim, nanti teman-teman bisa pelajari lagi nama-nama Tuhan ya, salah satunya adalah Elohim. Yang ketiga, tidak semua teknologi berdampak positif bagi kita. Identifikasikan hal-hal apa saja yang justru membuat kita jauh dari Tuhan. Aktifkan fitur defensifnya gitu. Jadi kita tidak serta-merta oke, saya ikut Tuhan terus teknologi gitu ya, itu kita merasa oke, saya kuat dengan hanya sekedar berdoa gitu terhadap teknologi. Enggak, kita juga harus punya fitur defensif. Maksudnya kita harus dorong tiap anggota Blescom untuk punya batasan gitu, untuk tahu batasannya. Oke, saya gunakan teknologi chat GPT, tapi batasannya ini. Saya gunakan TikTok, tapi batasannya ini. Saya gunakan Instagram, tapi batasannya ini. Saya gunakan WA, tapi batasannya ini. Tahu batas-batasnya, tahu apa yang nggak boleh saya masuk terlalu dalam gitu ya. Ketika teknologi membuka pintu gerbang kepada pornografi misalnya, ya udah saya tahu stop, kapan saya harus stop untuk tidak melanjutkan postingan ini gitu ya. Tahu defensifnya, fitur-fiturnya di kitanya seperti apa batasannya. Terus yang keempat, semua kemajuan teknologi dikembangkan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan sesama. Mungkin ada teman-teman kita yang programmer ya, atau sekarang bergerak di dalam teknologi atau sedang mencari inovasi-inovasi di gitu ya. Ya kita motivasi untuk mereka tetap bisa memberikan terbaik gitu ya, inovasi-inovasi terbaru. Tapi sekali lagi semua teknologi dikembangkan bukan untuk nyolong, bukan untuk ngehack, bukan untuk buka rekening orang gitu ya, tapi sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah ini poin-poin yang kita bisa bagikan kepada mereka. Ada pertanyaan diskusi, teman-teman nanti bisa baca pertanyaan diskusinya. Saya juga tambahkan, kira-kira kalau teman-teman bisa boleh tanyakan ini ke dalam edifikasi nanti. Pertanyaan pertama yang saya tambahkan adalah, ceritakan pengalamanmu terkait teknologi yang kamu gunakan. Apakah membuat hidupmu lebih baik atau justru semakin jauh dari Tuhan? Nah ini mungkin kita akan kesempatan nih dengar curhatan tiap orang ya. Misalnya ada yang bilang, iya selama saya gunakan WhatsApp untuk bahan saya akutibilitas kepada pembimbing saya, sehingga saya bisa lapor saya hari ini baca ayat apa atau apa. Nah itu berarti dia gunakan teknologi untuk sesuatu yang lebih baik. Tapi ketika ada yang cerita, ya saya main Twitter tapi saya jadi lupa waktu, saya jadi sering menghujat orang, saya jadi netizen yang julid gitu ya. Nah itu boleh, berarti ada hal-hal yang justru membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Silakan bisa digali lewat pertanyaan ini. Terus yang kedua, ceritakan bagaimana pengalamanmu dalam mengaktifkan fitur defensif. Nanti mungkin ada yang berbagi ya, misalnya ada yang cerita, oke saya buka mata, saya nggak langsung buka handphone, saya sengaja pakai Alkitab yang fisik, yang buku, supaya saya nggak buka handphone gitu ya. Itu cara dia mengatur fitur defensifnya gitu.
atau apa gitu. Misalnya saya berbagi password dengan pasangan saya, dia bisa bebas buka apapun, handphone saya, baca apapun, lihat apapun, cek gitu ya, sebagai bentuk akuntabilitas saya terhadap pasangan. Nah, mungkin cerita-cerita seperti itu yang kita nanti bisa dorong untuk diceritakan. Yang ketiga, ceritakan pengalamanmu bagaimana kuasa Tuhan terlebih besar ya teknologi. Mungkin teman-teman silakan bisa ceritakan, oke, saya divonis dokter, saya di kemoterapi, saya di apa-apa gitu ya. Tapi ketika ada tumpang tangan dari hamba Tuhan, saya percaya beriman, tiba-tiba sembuh gitu ya. Sekalipun teknologi sudah bekerja, tapi kuasa Tuhan lebih besar. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa ambil, nggak harus semua teman-teman kira-kira anggota Bleskomnya lagi pas ngomongin apa, silahkan nanti bisa diambil dari bahan yang ini, dari pilihan-pilihan diskusi yang saya tambahkan. Itu bahan yang pertama, di-keep dulu, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita tanya jawab sekalian. Terus bahan yang kedua, teman-teman, bahan kedua ini diambil oleh dari khotbahnya Pak Markus ya, Pak Markus tentang visi. Nah, saya ingat memang bahan tentang visi ini bukan yang pertama ya kita ngomongin tentang visi. Nah, mungkin saya mau kasih pembeda gitu ya dengan apa yang disampaikan pesan kuat di ini. Saya tambahkan, saya coba kasih masukan untuk judulnya adalah Redefine Vision. Retreat kita ya, Redefine Future, ini Redefine Vision. Nanti ada pertanyaan pembuka untuk memancing sekali lagi. Pertanyaannya mungkin tanpa mempertimbangkan keterbatasan resource, uang, waktu, dan hal-hal lainnya. Ceritakan mimpi terbesarmu, bahkan yang terliar. Maksudnya kita ajak orang ngawang-ngawang gitu ya. Maksudnya berpikir bebas aja. Tanya, coba kamu ceritakan dong apa sih yang jadi mimpi terliarmu. Oke, nggak punya duit, nggak punya waktu gitu ya, nggak mungkin secara manusia, tapi tolong kesampingkan itu dulu. Kesampingkan yang tidak terbatas itu. Kira-kira kalau kamu semua punya sumber daya yang kamu butuhkan untuk mencapai visi itu, apa sih visinya gitu. Nah, ini tidak perlu di-challenge, sekali lagi tidak perlu dikomentarin berlebihan. Tidak apa-apa, buat 3 orang bercerita tentang apa yang jadi mimpi terbesar. Baru nanti baca, masuk ke dalam bahan, Amsal 29-18, dari Vision, gitu ya. Nanti silakan dibagikan. Di sini poinnya tentang visi ini, bahwa Tuhan kasih visi, tapi tidak cuma visi. Kalau dibilang ini adalah satu paket gitu ya, ada visi, ada revisi, ada provisi. Jadi kita siap, kita percaya kita semua lahir dengan sebuah tujuan, ada visi Tuhan. Tapi satu sisi kita punya sikap hati yang siap untuk dibentuk Tuhan. Tuhan boleh tambahkan visinya, Tuhan boleh belok-belokin, Tuhan boleh arahkan kemanapun Dia mau, sebagai bentuk keyakinan kita, penyerahan kita penuh kepada Tuhan. Dan kita mau percaya kalau ada provisi, ada penyediaan dari Tuhan. Setiap visi yang Tuhan berikan selalu tampak mustahil di awal, tapi ketika kita menjalani bersama dengan Tuhan, ada penyediaan Tuhan yang membuat segala sesuatunya jadi mungkin. Nah, saya tambahkan sebuah wrap-up nanti di akhir, teman-teman bisa pakai. Wrap-up pertama adalah kamu punya visi, ada tujuan yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Ini yang kita pengen kasih tahu ke setiap orang, mau aneh apapun masa lalu dia, mau seburuk apapun masa lalu dia, tetap dia punya visi, ada tujuan yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya. Yang kedua, berikan Tuhan keleluasan penuh dalam menambahkan atau mengubah visi kita sebagai bentuk penyerahan kita pada Tuhan. Ini sebuah poin yang mau disampaikan juga lewat tambahan ini. Yang ketiga, penting buat Tuhan untuk membuat kita meraih visi yang Tuhan berikan, tapi jauh lebih penting buat Tuhan adalah untuk menggerakkan kita dalam perjalanan penghidupan visi dimaksud. Jadi meraih visi bagus gitu ya, tapi memenangkan diri kita sendiri juga perlu gitu buat Tuhan. Nah, ini mungkin cocok buat teman-teman yang mungkin nanti pada saat Bleskom dia cerita mimpi dia, target-target dia di kantor, pas segala sesuatunya cukup ambisius, dia pengen meraihnya gitu ya. Nah, kita pengen sampaikan bahwa itu penting buat dia, tapi lebih penting bahwa dalam mencapai itu Tuhan juga menang ini. Jangan sampai malah keambisiusan kita membuat kita malah jauh dari itu. Yang keempat, visi Tuhan yang Tuhan berikan tidak berat karena selalu ada penyediaan dari Tuhan. Ini provision. Ini ayat pendukung, teman-teman, tidak ada di bahan ini, tapi teman-teman bisa pakai ayat ini buat menambahkan, menguatkan apa yang teman-teman nanti diskusikan. Nah,
Saya tambahkan bukan diskusi, kalau untuk di bahan kedua ini adalah activity. Jadi kalau pertama diceritakan apa misi visi terliar di dia gitu ya, di luar semua resources yang terbatas, mengesampingkan itu diceritakan visinya. Nah yang kedua ini lebih membumi gitu, lewat apa yang dia dapetin, yang dia mengerti saat ini, boleh diceritakan apa visinya, bagaimana itu dikatakan berhasil, dan kapan itu diharapkan terjadi. Misalnya visi saya adalah mendirikan sebuah sekolah gratis di Papua, misalnya, menjadi pusat pendidikan gitu di Papua. Nah, dia harus jelaskan tuh pendidikan semacam apa. Nah, dia jelaskan dia bikin universitas, bikin SMA. Bagaimana itu dikatakan berhasil? Saya dikatakan berhasil kalau saya berhasil mendirikan satu SMA, satu kuliah, dan itu semuanya gratis, tapi dengan kualitas terbaik. Apa yang diharapkan terjadi? Saya bermimpi itu terjadi 10 tahun lagi. Nah, dengan dia ceritakan ini, minta 2-3 orang menambahkan atau pertajam. Maksudnya bukan 2-3 orang ini jadi orang yang lebih tahu dari dia gitu ya, dan mencoba seolah-olah lebih pinter atau lebih bangga. Tapi kita berlatih untuk si orang ini punya sikap hati, oke, saya siap untuk mendapatkan revisi gitu. Jadi berlatih untuk orang ini bisa kalau suatu saat Tuhan bicara sesuatu, dia udah dalam keadaan siap gitu. Nah, ini jadi simulasinya. 3 orang ini menambahkan atau mempertajam, bukan mempertanyakan. Jadi nggak mungkin lah bikin sekolah di Papua, kan zaman sekarang bikin sekolah susah. Nah, nggak usah gitu, tapi mungkin mempertajam. Oh, bagus juga tuh kamu bikin sekolah di Papua ya. Nah, ini punya pengalaman nih, dulu ada hamba Tuhan di Bandung, dia bukan siapa-siapa, terus dia bikin sekolah, jadilah sekolah unggulan gitu ya. Dan dia punya jalurnya seperti ini, mungkin kamu bisa coba untuk nanti kamu jalurnya seperti ini. Jadi menambahkan bertajam. Atau bagus juga nih kalau tidak cuma kuliah, atau kuliahnya jangan universitas, tapi lebih sekolah tinggi atau institut atau apa gitu ya, atau sekolah kesehatan gitu yang paling banyak dibutuhkan gitu. Jadi mempertajam visinya dia gitu. Nah, ini satu sisi buat orang yang menang ini belajar untuk aware dengan orang lain. Sementara buat dia yang menceritakan itu, dia pun juga belajar untuk mendapatkan revisi, ditambahkan, dipertajam visinya, dan sebagai simulasi suatu saat Tuhan akan bicara itu sama dia udah mulai bisa dapat gitu pengalamannya, seperti experience-nya seperti apa. Itu teman-teman, 2 bahan ini, satu bahan lagi tapi mungkin akan menyusul buat teman-teman yang sampai 3 kali sebulan nanti bisa dipakai bahan itu, tapi yang 2 kali sebulan nanti bisa lewat bahan ini. Oke, mungkin itu dari saya. Kita masuk ke topik diskusi. Silakan bisa diskusi tentang bahan, bisa diskusi tentang apa yang dibagikan Bang Yofi tadi di awal. Monggo kalau ada yang mau ada pertanyaan, silakan langsung Ya, open mau aja. tanya Silakan, Re. terkait materi 1 yang God Almighty Creator ya. Ya. Nah, kalau dari pembahasan berarti ada batasan bahwa nggak boleh atau tidak bolehnya kah menggunakan teknologi. Ini kalau aku refer kepada misalnya hari ini Threads, sama yang kedua adalah tentang yang kayak Tinder gitu-gitu. Aku pengen tahu dong insight-nya kalau ada rekan Blescom kita yang cukup berani dan juga beberapa kali mencoba aplikasi-aplikasi perjodohan seperti itu, yang nggak tahu ya, maksudnya apakah kita langsung batasi tidak atau bagaimana, karena itu kan teknologi yang kita percaya menyediakan wadah untuk mempertemukan orang-orang di luar jangkauan area kita. Nah, insight-nya apa ya untuk itu, untuk dibahas dan misalnya ngebahas ke tim Blescom. Itu 1. Terus yang kedua terkait materinya Bang Yopi, ya senang juga ya dapat insight terkait gaya leadership yaitu Tuhan Yesus ataupun Paulus. Tapi aku pengen juga di-share Bang, mereka kan tidak serta-merta ya menjadi orang kepercayaannya, maksudnya 3 orang tadi tidak serta-merta jadi kepercayaannya Yesus, ataupun 2 orang tadi tidak serta-merta menjadi kepercayaannya Paulus itu.
kira-kira Bang, kalau misalnya kita kontekstualkan hari ini dengan kondisi kita karyawan, kira-kira bagaimana ya untuk bisa eh, apa ya tips-tips supaya kita akhirnya bisa punya eh, tim inti yang mempunyai visi yang sama gitu. Itu sih. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab yang pertama ya, nanti silakan kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain juga boleh. Jadi mungkin kalau saya melihatnya teknologi itu adalah sebuah tools ya, tools untuk membuat hidup kita bisa semakin efisien ya, bisa semakin efektif gitu ya, meraih apa yang tujuan yang Tuhan sudah sampaikan ke kita. Jadi saya sih bukan tipe orang yang anti teknologi. Setiap teknologi pasti ada keuntungannya buat kita gitu. Ada maksud yang baik yang sudah eh, di, 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 dimasukkan dalam teknologi itu gitu. Kenapa teknologi itu diciptakan pasti ada sebuah maksud yang baik. Jadi kalau menurut saya bisa dipakai teknologi itu, tapi tahu batasannya gitu. Tahu batasannya, tahu apa eh, yang sudah kalau kelewatan gitu ya, kalau sudah berlebihan tahu batasannya seperti apa, dan yang pasti Tuhan tetap di atas teknologi itu. Jadi Tinder hanya memfasilitasi saya buat ketemu dengan orang lain, tapi apakah orang itu datangnya dari apakah orang itu cocok buat saya, apakah itu yang terbaik buat Tuhan, bukan berdasarkan presentasi match atau enggaknya di Tinder gitu ya, tapi bagaimana saya dengar suara Tuhan, apakah dia jodoh kita atau enggak. Jadi kalau menurut saya Threads, Twitter dan lain sebagainya bisa dipakai untuk sebuah pekerjaan yang baik. Tinggal kita aja nanti memilihnya mau eh, mau apa untuk tetap bergantung sama Tuhan, tidak bergantung pada teknologi. Mungkin itu kalau dari saya, Bang Yopi, silakan Bang. Ya, yang pertama dulu mungkin yang bantu yang Dedi tadi ya. Saya sih setuju, nggak apa-apa pakai alat teknologi ya. Tapi kita mesti tahu bahwa Tuhan di atas segalanya. Jadi ya kita berdoa dulu gitu. Kenapa? Karena kalau pakai teknologi tanpa Tuhan bisa dapat zong nanti. Karena informasi yang ada di Tinder atau di aplikasi pasangan tersebut itu kan hanya permukaan dan yang bagus-bagus gitu ya. Bagus-bagus permukaan, pas sudah dapat nikah KDRT. Sudah dapat nikah, ternyata pasangannya biseksual. Zong tuh namanya. Ya, ya karena itu makanya memang lebih baik sama yang sudah kenal kita di antara kita gitu tahu ya. Jauh lebih baik ya. Tapi kalau memang mau menggunakan itu nggak apa-apa. Tapi tetap Tuhan yang utama tadi dibilang benar, berdoa atau untuk lebih mengkerucutkan aplikasi yang pasangan yang rohani ya gitu ya. Yang semua membernya orang gereja. Nanti semua membernya anggota GKKD ya gitu. Waduh, itu mah udah sama aja gitu ya. Jakarta Center semuanya udah kita-kita aja berarti kan. Begitu ya, sama aja berarti. Nah, itu sih maksudnya ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, saya sangat percaya hukum leadership-nya Maxwell ya. Leadership is influence. Kepemimpinan adalah pengaruh. Ya, saya bisa memimpin orang karena saya punya pengaruh. Nah, influence build in relationship. Pengaruh dibangun dari hubungan. Kita nggak pernah bisa punya pengaruh apapun kalau nggak punya hubungan. Ya, saya mungkin uh, bisa minta tolong nih ya, minta tolong sama siapa ya di sini ya, Lucky, Lucky nih, atau Robert. Nah, minta tolong sama Lucky sama Robert, tolong nyumbang dong ke Lampung, masing-masing 10 juta cariin, tuh langsung jempol Lucky itu. Ya karena saya punya hubungan dengan Lucky dengan Robert waktu pernah ke Lampung. Tapi kalau saya ngomong misalkan, Din, cariin duit 10 juta buat ke Lampung, mungkin Dino akan ngomong ngapain sih bang? Karena nggak terlalu kenal gitu ya, misalkan gitu ya. Karena belum pernah ke Lampung bareng kita. Nah, tapi buat orang yang punya hubungan dekat, dia punya pengaruh yang kuat. Nah, sama di dalam Bleskom nanti juga sama. Cara cari tim inti. Sebenarnya kalau teknisnya paling gampang begini, yang paling paling sering pulang telat. Jadi orang lain pada pulang dia masih ada di situ. Yang paling sering nanyain Bleskom tiap minggu. Kak, Bleskomnya gimana, Kak? Kak, apa yang bisa dibantu? Nah, berarti dia mikirin Bleskom kan? Kalau ada orang yang nggak pernah nanyain, nggak pernah apa, nah itu bukan tim inti berarti. Tapi nggak apa-apa, dia member Bleskom. Tapi kalau ada orang yang nanyain, misalkan Karere ngajak makan semua anggota Bleskom. Pas sudah pulang, dia WhatsApp, Kak, habis berapa? Gue ikut patungan dong. Nah, itu tim inti lo, Rek.
Itu tim inti lo. Waktu dia bilang gue ikut patungan, nah kenapa? Karena dia tahu hubungan dekat. Jadi memang dibangun dari hubungan. Nah ini yang kita bisa habisin waktu bareng-bareng sama mereka. Investasikan waktu kita sama mereka. Ya, karena memang sejujurnya kita nggak bisa rata sama semuanya. Kalau kamu punya member 10, nggak bisa sama semuanya. Ada mungkin 2-3 orang yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Ya mereka juga yang punya respon paling dekat sama kita. Itu. Bang, ada sih yang paling dekat bang, tapi dia dekat sama gue kalau mau ada butuhnya aja. Pinjam uang gitu. Atau apa gitu. Ya nanti bisa nilai kalau begitu ya. Ya, ini beda. Tapi ada orang yang memang paling dekat, mau dekat sama kita, tapi dia mau memberi diri. Dia mau menolong, bahkan dia memikirkan. Nah, itu dia. Itu sih, Rek. Thank you. Mungkin ada tambahan, Det, atau siapapun, silakan. Silakan kalau ada yang mau dapat insight ya buat jawaban buat Rere. Kalau ada yang mau nambahin silakan. Sebelum ada yang pertanyaan berikutnya. Ada yang mau nambahin? Oke. Silakan untuk pertanyaan berikutnya kalau teman-teman ada yang mau tanya. Atau Rere, mau komen lagi udah cukup? Cukup, Rek? Cukup Bang, thank you Bang. Oke, ini lagi bareng Sekar kayaknya. Rere. Oke, silakan, Det. Ya, teman-teman yang lain, monggo. Ada pertanyaan? Ada yang mau curhat? Ada yang mau mengundurkan diri? Oke. Ada yang mau jadi ketua retreat? Ada yang menjadi ketua retreat. Kita mau ada retreat lagi, 2 bulan lagi. Oke. Det dipanggil tuh. Iya. Bet, dipanggil Bet. Dipanggil buat dampingin Lucky ya untuk proyek berikutnya. Oke teman-teman, paling saya ingetin satu lagi terkait renungan. Jadi udah 5 hari ini ya. Ini hari ini yang hari kelima kita udah share renungan malam untuk peserta retreat dari Define Your Future. Untuk teman-teman Chief dan asisten Chief, tolong sharing ini di grup, di WA grup Blescom. Dengan harapan teman-teman yang kemarin peserta udah mulai di-invite ya di Blescom, di grup Blescom. Buat yang belum join di Blescom, mohon pembimbingnya atau yang ngajakinnya bisa Japri. Nah, kita lagi coba bikin, mungkin kalau belum bisa tiap hari, seminggu sekali, nanti akan ada pertemuan online untuk membahas tentang renungan ini. Jadi ntar bergantian di-lead oleh siapapun, leaders gitu ya, nanti akan di-lead untuk bisa ada engagement juga sama peserta yang kemarin kita layani gitu. Nah, nanti kita coba bahannya yang dibahas ya bahan yang kita share di WA group itu. Jadi diambil dari buku Purpose Driven Life Rick Warren ya. Nanti kita akan bahas itu. Sambil nanti ketemu inilah sambil disiapin yang dulu ada planning untuk TikTok ya, TikTok Live. Nanti akan mengarahnya ke sana untuk ada pertemuan secara virtual. Mungkin tambahan dari saya itu Bang Yopi. Kalau ada tambahan Bang, silakan Bang. Ya, memang biasanya kalau orang habis retreat kan masih panas ya. Ini sudah seminggu biasanya untuk menjaga mereka tetap panas itu memang adalah ya tadi saat teduh 40 hari. Karena kebiasaan 40 hari yang dilakukan terus-menerus jadi kebiasaan ya. Jadi habit. Nah, itu yang kita mau sebenarnya. Nah, karena itu kalau boleh jangan hanya di share di grup, tapi japri. Kalau boleh japri. Japri dari masing-masing pembimbing kamarnya. Ya, setelah di japri kita butuh respon kan, tanya gimana, dapetin apa. 1-2 poin aja japriin. Dapetin apa? Kamu ngalamin apa hari ini? Dari renungan tadi kamu dapetin apa? Nah, ini hanya 40 hari. Setelah 40 hari, ya dia kembali ke renungan biasa. Jadi memang harus ada effort yang dilakukan. Nah, kalau kita lakukan terus bersama-sama, memang pasti agak berat buat kitanya. Makanya Dedi tadi bilang mungkin seminggu sekali nanti ya. Kita kumpulin di Zoom, say hello, tanya. Tapi ada beberapa kabar yang mulai radikal sekali ya. Ada yang kemarin sudah berhenti kerja ya. Karena kerjaannya membuat dia toksik. Setiap hari kalau mau kerja muntah, ya
kebangun jam 3 pagi, muntah. Akhirnya dia putuskan berhenti kerja sekalipun belum dapat pekerjaan. Ya, tapi puji Tuhan ya, sudah langsung ada dapat lamaran minggu ini. Kita doakan. Nah, ada orang yang bisa redefine his future atau her future ya, masa depan mereka. Mereka lihat di dalam Tuhan gitu, bahwa hidup bukan sekedar ala kadarnya. Nah, puji Tuhan, saat teduhnya memang kita bukan yang buat. Saat teduhnya itu saat teduhnya Rick Warren ya. Saat teduh, betul ya, saat teduhnya dari Rick Warren itu tentang apa namanya? Ya tentang future, memang tentang hidup kita. Ya, itu. Nah, itu dibagi dengan sederhana. Karena itu kalau saran saya sih di-share aja, di Japri pribadi-pribadi, ditanya responnya bagaimana. Ya, nggak usah banyak-banyak. Mereka bilang 1-2 aja udah oke lah. Gue dapetin ini bang, hari ini gue dapetin ini, bahwa gue nggak kebetulan, udah oke, good, semangat ya, paling begitu. Tapi kalau ada yang mau curcol silakan juga, apa itu sih sarannya. Nanti Dedi akan atur untuk pertemuan Zoom ya, pertemuan Zoom. Malah kemarin saya sempat ngobrol ke Dedi, kalau bisa di responnya dalam bentuk sosmed, nanti kasih poin, dapat hadiah ya. Yang selama 40 hari dengan memberikan komen dengan ini gitu. Tapi nantilah, kita karena terburu-buru kemarin belum siap, ya itu aja dulu ya. Gitu. Silakan kalau ada yang lain, pertanyaan atau mau Oke, sharing. teman-teman. Silakan, masih ada 5-10 menit mungkin ya. Boleh cerita apapun permasalahan di Blescom yang mau dicurhatin, proyek-proyek yang mau dikerjakan, boleh diceritakan. Biasanya colek per area nih Bang ya. Boleh, boleh. Ya, Silakan. Tadi Puput kasih jempol tuh, mungkin Puput mau ngomong. Pak Mariati, Titin, Mas Agung, Bang Franky ya. Bang Franky boleh juga nih Bang. Karena joget dangdutnya kemarin paling keren tuh. Yang malam ya. ya gimana mungkin dari area Jordan mungkin chiefnya ada yang mau bagikan sesuatu mengenai proyek-proyek ke depan atau tantangan yang dihadapi. Silakan. Ada areanya Karina berarti ya, Jordan ya. Jordan KTT, Dad. KTT, oh iya, sorry. Silakan, pusat, timur, expand, utara. Ada yang mau di-share? Tidak ada. Area Kanaan, ada yang mau di-sharingkan? Bang Carlos, Kak Vivi. Kenangan itu deh si siapa? Kanan Ini tidak. Yayen. Sorry. Mm-mm. Kanaan ya. Kanaan, Kayayan, Mm-mm. Bang Sambo. Sama siapa? Herna. Iya. Doakan, Bang. Oh iya, silakan, monggo. Tadi doakan. Enggak sih, Bang, masih didoakan di internal kami. Putus-putus ya. Iya, putus. Oke, masih didoakan ya tadi ya Kak Yayan ya, di internal ya. Oke. Kemarin ngobrol-ngobrol di leaders, sebenarnya kalau teman-teman punya keinginan untuk bikin retret di areanya gitu ya, untuk penjangkauan, ya mungkin seharian gitu dari pagi sampai sore, atau dari sore siang sampai malam gitu. Mungkin kita bisa bicarakan ya event-event penjangkauannya seperti kemarin. Gitu. Karena kalau saya pribadi ngelihatnya kemarin tuh banyak orang yang ini ya, yang ngalamin lawatan gitu ya. Jadi kalau event serupa teman-teman mau bikin yang versi satu harinya, versi light-nya gitu, 2 sesi, 1 hari full, nanti mungkin bisa dibicarakan. Areanya Kak Mariati, Hafila, silakan kalau ada yang mau di-sharingkan.
Tes suara saya kedengeran nggak? Mantap, mantap Kak. Oke. Untuk di area saya yang mau saya sharekan, pertama ada satu anggota Bleskom yang mendapatkan satu negara ya kemarin waktu ikut retreat. Wow. Jadi eh sebenarnya memang waktu waktu Mas Markus ya sama Kak Eli bicara, sebenarnya dia merasa bahwa Tuhan bicara kayaknya saya harus maju tuh yang waktu ditantang untuk suatu negara, tapi dia nggak maju karena kebetulan di depan dia ada orang yang maju. Oh, berarti bukan saya. Tapi pas kemarin doakan, dia mendapatkan satu negara untuk dia doakan. Jadi berharap apa yang dia dapatkan itu bisa membakar juga ke teman-teman yang lain. Terus terus yang kedua, puji syukur kepada Tuhan ya. Saya pribadi bersyukur untuk tim semakin semakin dikuatkan lah ya. Salah satu yang mungkin bisa share juga di tempat ini ya, salah satu yang saya doakan ya buat chief ya di area saya ya, bersyukur semakin inilah ya mendapatkan suara Tuhan untuk mereka bisa lebih lagi gitu ya, lebih lagi untuk melayani Tuhan gitu. Jadi doakan. Dan ketiga, planning kita tuh mau ngadain acara lah ya. Sebenarnya acaranya itu hanya alasan aja ya buat ada acara, karena anggota Bleskom saya ini suka nih yang ngumpul-ngumpul, happy ya banget dah kalau udah jalan-jalan gitu ya. Pokoknya kalau jalan-jalan tuh pasti pada bisa deh. Jadi momen untuk acaranya cuma ya acara untuk pengucapan syukur ya buat anaknya nanti, buat persiapan kelahirannya si Benget. Tapi kita mau jadi momen itu kumpul-kumpul, kita bisa lebih dekat lagi satu yang lain. Nanti bukan acaranya Plus Bleskom minggu kedua sih ya, minggu kedua. Dan aku melihat bahwa untuk BC Selatan 2 dan 3 semakin ada progres lah ya untuk tambahan anggota-anggota Bleskomnya, udah semakin stay. Berharap mereka boleh lebih lagi banyak terlibat ya, di kerjaan-pekerjaan Tuhan lah ya gitu. Itu sih kalau di area aku, puji Tuhan. Kalau Favor termasuk juga ya, suka lupa karena sangat ini. Favor ya luar biasa ya. Mungkin saya memantau juga apa yang terjadi di Favor ya, luar biasa. Ada suatu kegerakan yang yang dahsyat lah ya, kegerakan terjadi ya. Ada anggota Bleskom yang sangat semangat untuk mengajak orang ya. Saya juga sangat kagum ya. Saya terbakar juga melihat semangat anggota BC yang mengajak teman-temannya gitu ya untuk datang gitu. Terus keren juga ya apa yang tadi yang di bagian Bang Nyopi yang bisa sampai meninggalkan pekerjaan itu adalah sebenarnya yang saya alami juga. Sebenarnya mungkin bisa share juga nanti sama itu kerjaan yang bikin pagi-pagi tuh udah kayaknya mau mual gitu ya datang ke tempat kerjaan gitu ya. Tapi keren ya, keren lawatan Tuhan gitu. Dan aku lihat juga semakin banyak orang-orang yang datang ya. Kebetulan kemarin juga aku pegang satu orang ya dari salah satu orang yang diajak Bleskom. Dan ya begitu banyak ya orang-orang yang butuh penanganan kita ya, yang butuh kasih ya sebenarnya ya. Begitu kalau kita ngomongin tentang nggak yang ribet-ribet, sebenarnya simple ya, tapi air mata udah gampang aja ngalir gitu ya, padahal umur udah dewasa gitu. Yang saya omongin juga nggak yang spektakuler ya, nggak yang wow banget gitu ya, tapi ya intinya memang orang di luar sana butuh kasih ya. Nah, untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya, kita manusia juga, kita juga butuh support. Makanya ya memang kita harus menemukan orang yang bisa kita bareng, tadi seperti yang dibagiin sama Bang Yopi, kita harus cari tuh orang yang bisa menguatkan kita gitu. Karena kita perlu kasih makan orang. Kalau kita nggak makan, pasti ya kalau kita nggak ketemu rekan sekerja yang bisa menyupport kita tuh, kita pun akan kehausan juga karena pada dasarnya kita butuh rekan yang menopang ya. Jadi kita harus cari tim kita yang bisa bangun kita ya, tim sekerja
mulai lihat-lihat siapa nih tim yang sefrekuensi, yang setipe ya, yang bisa dijadiin teman kita, karena pekerjaan Tuhan di luar sana tuh butuh effort banget ya, butuh pelayanan kasih kita yang nggak kecil ya, dan itu menyita banyak hal gitu ya. Tapi kalau kita punya pondasi kasih Tuhan dan pondasi kasih sesama kuat, aku rasa banyak yang bisa kita kerjain sih. Jadi untuk area aku semangat gitu ya, melihat banyak hal-hal baru ya. Aku juga diberkati dengan apa ya, dengan pekerjaan Tuhan juga. Mungkin aku share sedikit ya, mungkin teman-teman lihat aku mengalami banyak lah ya waktu di retreat gitu ya. Pada dasarnya aku datang sebagai benar-benar merasa orang baru aja. Aku datang pas retreat itu gitu ya, karena ya gue, ya betul gue hamba Tuhan yang udah melayani, tapi ya gue tetap manusia seorang Mariati yang bukan apa-apa juga. Aku datang di sana dengan mengosongkan segala pengalaman yang ada, mengosongkan segala pengalaman-pengalaman spiritual yang dulu-dulu, itu kan dulu saya mau yang baru, karena di depan juga banyak hal yang harus saya kerjakan. Ya saya bersyukur buat apa ya, karya Tuhan yang luar biasa, pulang dari retreat fresh, jadi menghadapi apa ya ke depan juga, melayani juga bisa lebih fresh gitu ya, karena kita butuh pengurapan itu sih yang aku mau coba sharekan. Jadi saya bersemangat untuk terus mengerjakan, menjangkau jiwa-jiwa ya. Diingatkan kembali jangan lupa PI, itu sih menjadi target aku memang pada dasarnya. PI ke banyak orang, minimal setahun satu orang aku harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang yang tidak kenal sama sekali. Gitu diingetin, untung belum akhir tahun ya, jadi masih ke Uber. Itu sih apa yang untuk di area Hafila yang saya boleh sharekan di hari ini. Puji Tuhan. Makasih Kak Mariati. Dari Hafila yang lain, silakan kalau ada. Janli? Nggak ada. Oke. Dari Galatia, areanya Kak Nancy, silakan. Galatia ada yang mau disampaikan? Belum ada. Area Filipi? Area Filipi, nggak ada yang hadir ya. Oke. Areanya Kak Rina, silakan. Barat, Pondok Gede. Kalbek, ada yang mau ditambahkan? Areanya Bang Benito, Betel. Belum ada, Det. Lanjut. Lanjut, oke. Ada yang mau bagi berkat, teman-teman, di retret kemarin, selain Kak Mariati tadi? Kita belum ada yang momen sesi bagi berkat ya. Kemarin nggak sempat. Kalau ada yang mau bagi berkat, masih bisa nih mungkin 2-3 menit. Oke, belum ada. Mungkin disimpan buat nanti Bang, di pertemuan bulanan. 2 bulanan ya. Ya. Ya, mungkin tambahan sedikit ya. Jadi tadi yang disampaikan Dedi benar bahwa kemarin tuh yang nggak hadir itu areanya Filipi ya. Filipi sama sekali ya. Filipi nggak hadir. Nah, tapi mereka berencana memang akan bikin semacam retret kecil lah searea ya. Akan lagi dikoordinasikan dengan Sudung, dengan Lingling ya. Nah, kemarin yang kedua, yang sedikit juga itu Kanaan ya. Kanaan, tapi kemarin ada sebenarnya pengawas areanya Kak Linda nih, cuma udah keluar ya. Terakhir dari saya, besok ada Matahari